apa-apa sih. apa-apa ya. Hai semuanya yang belum gabung sore hari ini. Jadi ini sekaligus juga perkenalan ya dari sebenarnya komunitas ini pengennya apa sih gitu ya. Tadi sedikit banyak kita kan udah ngobrol ya Kak Aulia. Kalau Mas Adit pun juga baru datang ya. Jadi sebenarnya ini tuh berawal dari keinginan saya karena sekarang ini lagi sering atau lagi banyak diminta untuk jadi pemateri public speaking kayak gitu ya. Dan saya merasa bahwa latar belakang ataupun juga pendidikan itu belum mumpuni lah sebenarnya untuk menjadi seorang pemateri dari public speaking. Namun saya itu cuma merupakan praktisi atau bekerja sehari-harinya masih berkaitan dengan public speaking, yaitu di penyiaran ya, di penyiaran. Kemudian juga saya kalau sekarang ini di bidang pemberitaan atau mencari berita seperti itu. Nah, maka komunitas ini sebenarnya inginnya adalah semuanya tuh jadi guru, semuanya juga jadi murid kayak gitu. Kita saling bertukar pikiran, bertukar pendapat, udah ya, kita kayak saling belajar aja. Bahkan misalnya profesi apapun gitu ya, masih sekolah ada peluang presentasi atau apa gitu ya, kan membutuhkan public speaking yang bagus, silakan gabung. Yang udah kerja jadi apapun, jadi guru, terus jadi karena saya rasa semua orang butuh public speaking ya, butuh melakukan aktivitas public speaking. Kayak Mbak Aulia tadi bilang, apa aja Mbak? Kalau Mbak Aulia nih kesibukannya apa sih, sekaligus juga perkenalan lah ya. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Aulia. Saat ini freelance ngajar di salah satu SD ekskul bahasa Inggris sama ngajar-ngajar anak-anak kayak gitu. Nah, karena sempat pandemi kan 2 tahun, otomatis kan kita nggak bisa ketemu banyak orang. Nah, itu berdampak banget saat ini di saat saya tuh dituntut untuk ketemu sama wali murid, sama orang-orang lagi tuh pasti ada rasa kagok, ada rasa awkward, gak ini gimana ya, bahas apa kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk ada komunitas ini tuh sangat amat membantu untuk saya. Jadi gimana cara saya untuk menambah skill untuk berbicara sama orang lain, mungkin sama wali murid, sama teman-teman yang lain kayak gitu. Nah, ini juga ada Mas Adit. Halo. Kalau Mas Adit boleh kenalan singkat juga sama rasanya apa sih yang bisa kita dapat lah dari komunitas ini tuh apa gitu? Sebelum yang pengen didapat. Kita berbicara lebih lanjut, kenalin dulu ya. Saya Aditya, saya seorang wartawan. Profesi saya adalah seorang wartawan di salah satu platform media digital yang bernama Times Indonesia. Wih, Oke. Times Indonesia nih. Ya, nasional. Senggol dong, boleh kan? Oke. Nah, public speaking, kita berbicara tentang public speaking. Pentingnya apa sih? Saya beberapa kali pernah mengisi diklat jurnalistik terkait penulisan berita. Nah, gitu. Jadi mungkin kalau kita berbicara tentang diklat, yang dibahas itu adalah pasti materi. Cuman kalau nggak dibarengi dengan public speaking yang baik, itu ya flat, gitu kan? pasti flat. Jadi gimana pun kita tetap butuh bagaimana sih komunikasi yang baik, yang menyenangkan, yang bikin audiens itu merasa terhibur juga terdidik. Iya, Itu yang penting. Setuju aku yakin ya? nggak misalnya Mbak Aulia gitu ya, terus juga Mas Adit di profesinya masing-masing pasti udah menguasai banget. Misalnya Mbak Aulia pinter bahasa Inggris gitu kan, ya pasti masih menguasai bahasa Inggris. Mas Adit pinter nulis berita, pasti menguasai penulisan berita. Tapi cara menyampaikan gimana orang bisa belajar bahasa Inggris, gimana orang bisa mau menulis berita, itu yang akan berbeda lah. Berbeda dari tugas kita sehari-hari. Betul. Gitu. Nah, maka itu saya pengen ngajak ya semuanya yang tertarik atau berminat di profesi apapun, teman-teman semuanya yang pengen bisa menyampaikan apa yang teman-teman pengen sampaikan, nah ayo gabung aja. Oke. Nah, sebenarnya untuk pertemuan awal ini kita pengennya sih bahas kayak perkenalan. Bahas terkait perkenalan. Pernah nggak sih kayak misalnya kita kikuk gitu pas perkenalan, satu sisi kayak sombong nggak sih gitu, tapi di satu sisi kan kita harus menunjukkan siapa kita, kredibilitas kita seperti apa kan gitu. Nah, kalau Mas Adit mumpung megang mic gimana? Pernah nggak rasain itu? Jadi kadang tuh kalau waktu kemarin ya, mungkin saya cerita dikit terkait saya pernah ngisi diklat jurnalistik waktu di perpustakaan daerah, Perpusda. Itu yang audiensnya adalah anak-anak SMA se-Magetan lah ya. Walaupun nggak banyak, ada sekitar 40-50 orang. Jadi waktu perkenalan itu juga
ngerasa kok flat biasa aja gitu. Jadi orang itu nggak tertarik, makanya kayak aduh malu sih, aduh. Tapi kayak gitu sih. Cuman setelah masuk masa perkenalan, masuk materi ya oke lah. Cuman ya perkenalannya itu tadi, dari masuk dalam perkenalannya gimana sih bikin orang itu oh wow gitu loh. Bukan kita bukan kita riak, dalam arti kita menyombongkan apa yang kita punya, kita sebagai ini, kita sebagai. Cuman kan sebagai public speaking atau sebagai pemateri itu kita harus punya power ya kan di situ. Jadi kita harus menunjukkan caranya itu seperti apa dan bagaimana berbicaranya kan gitu. Benar. Kalau Mbak Aulia pernah ngalamin momen itu nggak, kayak kenalan kayak gitu? Beberapa kali sih. Jadi misalnya kalau saya lagi ketemu sama, dimintain tolong gitu ya, ketemu sama kepala sekolahnya atau seperti apa gitu kan, juga berkenalan. Nah itu biar lebih nyaman satu sama lain. Nah itu yang susah kan. Iya benar. Jadi konteks perkenalan di sini tuh bukan cuma sebenarnya bukan di forum besar, bahkan di forum terkecil pun face to face sama orang, kayak perkenalan tuh hal yang jadi apa ya, pembuka nggak sih? Benar kan? Jadi kalau pembukanya tuh sudah enak, itu kan untuk selanjutnya. Benar. Kita kan di satu sisi nggak pengen kelihatan kayak menggurui orang yang kita ajak kenalan itu, tapi di satu sisi ya jangan diremehin juga gitu ya. Bener. Tapi sayangnya pas aku tadi browsing ya terkait kenalan itu, untuk teknik public speaking berkenalan itu jarang ada. Jarang ada. Sementara yang aku dapatkan ini di sini adalah terkait perkenalan ketika interview kerja. Tapi konteks interview kerja sebenarnya juga bisa lah kita pakai ya. Iya, bisa. Kalau di sini ada beberapa poin yang disampaikan. Yang pertama itu membuatlah diri senyaman mungkin. Setuju ya kalau kita terkait poin itu ya. Kadang ya kalau cewek ya ngalis lah, misalnya dia nggak pede dengan alisnya, ngalis gitu kan, nggak pede dengan bajunya ya disempurnakan bajunya misalnya, atau dia nggak pede dengan katakanlah bau mulutnya, ya diusahakan gimana caranya dia sedang tidak bau mulut ketika berkenalan sama orang gitu ya, dinyamankan gitu kan. Kemudian gunakan salam singkat. Kalau di interview kerja sih dia di sini tertulis bahwa memberikan kesan yang baik dan sopan, ucapkan salam dengan ramah dan percaya diri sehingga membuat para rekruter menjadi nyaman gitu. Mungkin kalau konteksnya kita kenalan sama orang, salaman kali ya. Assalamualaikum, selamat pagi ya Pak, gitu kan. Selamat pagi Mbak. Gitu. Sehat ya Mbak ya? Tanpa bertele-tele ya. Kadang ada orang yang gimana ya, untuk membuka salam tuh piye, anaknya sehat, aku piro gitu ya, iya kan? Mungkin kita bisa pakai salam yang singkat, sehat Bapak, sehat Mbak, gitu aja kali ya. Sehat. Daripada misalnya menyinggung menyinggung apa? Kadang ada yang juga membuka pertemuan tuh, kok tambah lemu saiki, gitu kan? Betul, itu. Kayak nggak asik gitu deh. Kalau sekarang kita ngomong, kok tambah lemu saiki gitu ya, nggak enak gitu kan. Bisa jadi sehat Mbak, sehat Mas gitu. Gimana kabarnya gitu kan juga bisa. Kalau konteksnya ketemu atau kalau orang yang benar-benar baru gimana? Orang baru kan, jadi kita belum kenal secara personal tuh mungkin bisa ditanyakan dari mana Mbak gitu kan bisa. Tapi dibuat yang senyamannya kita juga sih sebagai itu bisa juga sih. Atau sudah lama datangnya tadi, sudah lama menunggu misalnya kan, itu bisa kita juga untuk membuka lah perjumpaan kita gitu ya. Gunakan salam singkat bisa kita pakai, kemudian menggunakan bahasa tubuh profesional. Ini kalau untuk interview ya. Konteks kenalan sama calon mertua juga bisa dipakai nih. Berbahaya. Profesional sebagai calon mantu kan. Nah, kayak gitu. Kemudian kita memperkenalkan nama. Nah, ini saya pribadi sih ini sering dilema karena jujur panggilan saya itu ada beberapa. Panggilanku tuh ada beberapa. Kok aku pakai saya tuh kayak kaku banget ya. Nah, itu kan misalnya menggunakan saya, aku, gue. Itu kan juga kontekstual ya. Kadang kalau aku pernah ngeliat di YouTube itu misalnya kalau pakai aku, orang-orang di Jakarta itu kayak baper malah. Aku tuh kayak udah terlalu dekat gitu loh. Banget Tapi kalau untuk kita ya standar lah. Aku untuk yang kenal gitu kan. Seringnya saya karena formal gitu kan. Terus nyebutin nama ya. Tadi lanjut lagi bahas masalah nama. Kalau aku sering di rumah itu dipanggil Siti.
Kemudian berubah nama panggilanku itu ketika SMK. Kala itu Siti di dalam satu kelas ada 7. Wow. Tidak hanya itu, Sri di dalam satu kelas ada 8. Seingatku itu sih. Pokoknya ada nama kita yang banyak, sehingga dipanggil yang belakang. Misalnya Siti Rohani, Hani, Siti Nurwahid, Wahid. Kemudian pas kuliah juga namaku tuh berubah lagi, Siro menjadi Siti Rohani Ro Siro, seperti itu. Nah, kemudian ketika kerja aku memanggil nama yang netral aja gitu ya, karena kerjanya di radio di RRI Madiun. Kemudian kalau panggil Siro kayak terlalu terlalu muda gitu ya, terlalu kurang formal gitu ya. Juga untuk usia 25 ke atas di Pro 1 jadi menggunakan Hani. Pun nama asliku nggak tak pakai, Hani Fadilah, itu nama adikku gitu kan. Nah ini juga jadi problem kadang ketika memperkenalkan diri. Nah seringnya di forum-forum formal, forum-forum resmi aku menjadi pemateri itu tak pakai nama Hani, panggil aja Kak Hani kayak gitu atau Bu Hani. Kalau Mbak Aulia punya problem pemanggilan nama itu nggak sih? Karena nama saya kan Aulia. Nah di rumah itu dipanggilnya Lia. Tapi kalau untuk teman-teman seharian tuh panggil Aulia. Jadi ya kalau misalnya secara formal atau apa, saya sering kan manggil saya tuh pasti panggil aja Aulia gitu. Jadi nggak ada problem Nggak ada nama yang berbeda-beda ya. Beda-beda. Tapi kalau Mbak Aulia setuju kayak gitu tadi nggak sih, kayak aku misalnya ya di forum formal ya wes dipanggil Hani gitu, atau selamanya aku akan dipanggil Hani di forum apapun? Karena masih ada yang manggil Siro gitu maksudku. Kalau misalnya untuk di formal mau dipanggil Hani nggak apa-apa, mungkin yang untuk panggilan Siro itu bisa yang untuk teman-teman kuliah kalau kayak gitu sih, lebih intimate gitu. Iya, jadi tetap bisa ya. Kalau Adit dipanggil apa biasanya panggilannya? Panggilan ya karena Adit itu juga nama yang pasaran tapi jarang sih. Jadi ya tetap kan benar tapi jarang gitu loh kalau punya problem pemanggilan nama. Cuman kadang ada yang manggil panggilannya apa? Ada beberapa yang manggil saya itu adalah Tio, ada yang manggil saya itu Adit atau Aditya, Mas Aditya, Mas Adit, Mas Tio. Jadi nggak tahu kenapa Aditya belakangnya T. Itu kenapa jadi Tio itu juga masih misteri sampai sekarang, aku juga nggak tahu. Cuman kalau pemanggilan nama it's oke lah. Jadi nggak ada problem kalau. Seringnya kalau di forum formal kayak pemateri itu tadi dipanggil menyebut diri sendiri siapa? Adit. Kak Adit. Biasanya Kak Adit dipanggilnya ya? Kak Adit gitu. Cuman ada kadang kalanya manggilnya tadi bilang Mbak Ani itu adalah saya, elu, gue atau karena kan logat saya tuh biasanya logat Jakarta yang saya pakai kan. Jadi kalau elu, gue gitu kan. Itu sebenarnya masuk awalnya nggak masuk memang. Awalnya nggak masuk, tapi ketika sudah mengikuti alur lu gini banget, enak kan? Nah, gue juga begitu gitu. Jadi udah asik, jadi nggak ada awalnya memang terasa kasar tapi di belakang tuh oke. Kalau saya itu terlalu formal, kalau aku itu terlalu pribadi banget. Jadi enaknya ke ya senyamannya aja lah, tinggal dilihat siapa audiensnya sih kayak gitu. Oke. Jadi gitu ya, untuk memperkenalkan nama kita udah istilahnya kalaupun misalnya kita nama aliasnya tuh banyak, ya udah kita pakai forum mana kita sedang berada. Betul. Gitu ya. Kemudian berikan penjelasan yang singkat dan jelas. Ini kalau untuk sesi interview dia bilang kamu diminta untuk menceritakan diri. Nah ini nih di bagian ini cukup penting dan saya sering beberapa kali merasa bahwa diri saya miss di bagian itu. Kadang saya berpikir bahwa saya lagi tuh kan, kulino sih ya, Terlalu biasa. Kadang aku tuh mikir aku akan dikenalkan oleh moderator. Kadang berpikirnya seperti itu. Jadi aku belum mempersiapkan diri untuk mengenalkan diri. Nah, kalau Mbak Aulia pernah nggak di situasi yang harus memperkenalkan diri istilahnya secara lengkap rigid gitu? Interview kah atau apa? Pernah sih. Ini karena ini konteksnya perkenalan diri waktu interview ya. Dulu pernah kejadian juga disuruh menceritakan backgroundnya. Nah itu kadang biar orang lain itu tertarik sama kita. Nah itu yang susah menemukan caranya gitu. Jadi biasanya cuma flat aja, namanya ini, tinggal di sini, umurnya sekian gitu, dan lulusan ini, sekarang kesibukannya ini gitu kan, flat. Jadi tuh
orang lain yang dengar pun juga nggak interest sama saya, sama aku gitu. Kalau Adit pernah di situasi apa? Untuk menyampaikan penjelasan tentang dirimu itu. Sebenarnya runtutannya ya bingung. Apa dulu yang harus kita explore diri kita gitu. Contohnya, saya Adit, saya lulusan manajemen S1 di Universitas ternama di Jogja misalkan. Terus saya sekolah SD sampai lulus di Jakarta atau bagaimana? Nah itu masih urutannya gitu yang bingung kan gitu kan. Dan itu bener loh. Ini dijelasin di sini di selanjutnya ini bahwa tentukan alur perkenalan yang tepat. Jadi perkenalan tuh emang ada alurnya. Itu dia. Itu dia. Ternyata memang harus kita menentukan alur perkenalan yang tepat. Betul. Coba nanti kita praktekin lah di sini. Singkat-singkat gitu ya. Aku memulainya gini. Teman-teman, kalau untuk public speaking sebenarnya ada satu lembaga yang mencetak seorang public speaker yang bisa memberi materi. Nah, Kak Hani bukan lulusan yang itu, tapi Kak Hani adalah seorang praktisi atau melakukan praktek sehari-harinya berkegiatan langsung public speaking. Maka hari ini Kak Hani ada di sini adalah untuk sharing dengan teman-teman semuanya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada insight buat Kak Hani, silakan disampaikan. Pun Kak Hani akan menyampaikan apa yang menjadi kebiasaan yang Kak Hani lakukan dan kalau ada ilmunya silakan diambil. Oke. Seperti itu. Iya, siap. Kemudian fokus terhadap pengalaman dan prestasi. Nah ini juga bagian dari akhiri perkenalan dengan tujuan. Ini memang interview banget sih ya. Akhiri perkenalan dengan tujuan. Kita inginnya juga diterima di perusahaan tersebut gitu kan. Kalau untuk interview. Atau kalau misalnya kita jual produk ya, kita ingin produk kita laku atau dibeli oleh konsumen kita. Nah, kalau misalnya guru les-lesan ya, inginnya ya anak-anak bergabung di les-lesan kita gitu kan. Kalau inginnya ada karya setelah itu, ya Mas Adi misalnya, aku pengen adik-adik bisa menulis habis ini misalnya kayak gitu. Aku pengen adik-adik bisa ngomong di depan, misalnya aku menjadi pemateri kan kayak gitu. Ya, siapa yang mau memulai? Wes. Untuk memperkenalkan, tadi kan perkenalannya singkat tuh kan, cuma nama aja. Nah sekarang kita mencoba memakai alur ini. Nah siapa? Yuk. Enaknya. Oke, sekarang kita coba lah ya, tipis-tipis kenalan gitu kan, sesuai dengan alur yang kita udah pelajari hari ini. Jadi kita pulang hari ini ya setidaknya ada ilmu lah ya. Coba ya, Hani akan kenalan. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Rohani, bisa dipanggil Hani. Jadi ya biar kelihatan muda ya jangan Bu lah ya, tapi Kak Hani gitu ya. Dan saya sore hari ini, nah itu loh, aku kadang sampai di situ terputus gitu loh. Balik lagi ke saya gitu. Gimana ya enaknya ya, Kak Hani gitu ya, langsung Kak Hani. Kak Hani hari ini gitu. Kak Hani kerja di RRI Madiun sekarang ini dan sering memandu dialog di pagi hari, biasanya tentang isu-isu terkini dan juga dialog-dialog kesehatan. Sehingga ya narasumber yang sering Kak Hani temui itu misalnya dari pihak medis, perawat, dokter, kemudian apoteker dan lain sebagainya. Ada juga dialog-dialog isu terkini. Nah itu biasanya ya hal-hal yang sedang banyak dibahas, kemudian ya itu menuntut critical thinking dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk prestasi yang pernah Kak Hani raih, beberapa diantaranya menjuarai ketika diklat penyiaran tingkat nasional itu menjadi juara 3, kemudian untuk prestasi-prestasi yang lain bahkan ada juga yang di bidang tarik suara, wah jadi vokal jadi soloisnya, jadi solo atau penyanyi solonya dalam paduan suara dan menjadi debaters. Nah, Kak Hani ini pernah menjadi debaters ya dan the best speaker dari sebuah tim debat seperti itu. Kaitannya dengan apa yang akan Kak Hani sampaikan sore hari ini bukan untuk menggurui teman-teman semuanya, tapi karena Kak Hani sudah mempraktekkannya atau sering melakukan praktek-praktek berbicara di hadapan banyak orang atau bahkan face to face seperti itu, maka ilmu-ilmu itulah yang akan coba Kak Hani sampaikan ke teman-teman semuanya. Kalau ada yang bermanfaat untuk teman-teman bisa digunakan.
Sebaliknya kalau teman-teman punya masukan untuk Kak Hani dan itu bisa bagus juga untuk antara kita, ya silakan untuk disampaikan. Sekian perkenalan dari Kak Hani, semoga kita bisa sama-sama pinter habis pulang dari sini. Kalau kutipan dari Pak Bupati Magetan ya, beliau tuh sering bilang, ini juga mengutip dari sebuah buku sih, kalau satu orang bertemu dengan satu orang membawa apel masing-masing, pulang juga hanya membawa apel. Tapi kalau satu orang dengan orang lainnya bertemu dan membawa ilmu, mereka akan pulang dengan lebih banyak ilmu lagi. Ya, bertukar ilmu itu tadi. Terima kasih, selamat sore. Sekarang Kak Aulia ya. Hai, selamat sore semuanya. Perkenalkan, namaku Aulia Juristianti, bisa dipanggil Aulia. Aku lulusan tahun 2018 di salah satu perguruan tinggi di Madiun di jurusan Bahasa Inggris. Nah, sebelumnya pernah gabung atau pernah bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Madiun juga sebagai customer service. Kemudian harus resign dan sekarang karena basicnya bahasa Inggris dan suka sama anak-anak, saat ini menyalurkan hobi untuk bertemu anak-anak itu dengan ngajar mereka belajar bahasa Inggris di SD dan juga beberapa tempat kayak gitu. Nah, untuk prestasi dulu waktu kuliah karena hobi ketemu orang banyak itu jadi sering ikut organisasi yang ada di kampus, terus jadi wakil ketua Hima selama 2 periode gitu. Dan di kesempatan ini semoga dengan gabung di komunitas public speaking bisa semakin meningkatkan. Yang pertama pasti kemampuan public speaking dan yang kedua kepercayaan diri, karena kalau untuk bertemu sama orang tetapi kita sendirinya insecure, kita yang nggak pede, itu juga pasti berpengaruh. See you. Oke.